Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Sebelum itu perkenalkan nama saya Galang dari absen 10. Saya Ridwan Jaya dari absen 27. Saya Sabrina Pinata dari absen 21. Saya Tisa Mirandini dari absen 14. Langsung saja ke materi. Bentuk bidang kerjasama antara Indonesia dan Cina yaitu dalam bidang ekonomi. Indonesia dan Cina memiliki kerjasama yang kuat dalam bidang ekonomi. Beberapa bentuk kerjasama antara Indonesia dan Cina dalam bidang ekonomi yaitu kerjasama bilateral. Indonesia dan Cina telah menandatangani berbagai perjanjian kerjasama bilateral dalam berbagai sektor ekonomi. Misalnya pada tahun 2002, Presiden Joko Widodo dan Presiden Cina Xi Jinping menandatangani 5 perjanjian kerjasama bilateral dan masuk kerjasama di bidang ekonomi. Dan dalam perdagangan, Indonesia dan Cina adalah mitra perdagangan yang penting bagi satu sama lain. Kedua negara saling mengimpor dan mengekspor berbagai produk. Cina adalah salah satu pasar utama bagi ekspor produk Indonesia seperti produk pertanian, mineral, dan produk manufaktur. Yuk. Kemudian dalam bidang teknologi, bentuk kerjasama Indonesia dengan Cina dalam bidang teknologi yaitu pertukaran pengetahuan dan keahlian. Indonesia dan Cina melakukan pertukaran pengetahuan dan keahlian dalam bidang teknologi, misalnya melalui program pertukaran peneliti dan ahli teknologi antara universitas dan institusi riset di kedua negara. Kemudian kerjasama riset dan pengembangan, Indonesia dan China melakukan kerjasama dalam riset dan pengembangan teknologi. Contohnya kerjasama dalam bidang energi terbarukan, pengembangan teknologi digital, dan kecerdasan buatan atau AI. Investasi teknologi, perusahaan teknologi Cina melakukan investasi di Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur teknologi dan memperluas penetrasi pasar. Contohnya Alibaba dan Tencent berinvestasi dalam startup teknologi Indonesia seperti Tokopedia dan Traveloka. Kemudian kerjasama dalam telekomunikasi, Indonesia dan Cina bekerjasama dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Contohnya perusahaan teknologi Cina seperti Huawei dan ZTE berpartisipasi dalam pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu di bidang infrastruktur. Yang pertama yaitu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu kerjasama infrastruktur yang signifikan antara Indonesia dan Cina. Proyek ini melibatkan perusahaan kereta api Cina dan China Development Bank sebagai investor utama. Nah, yang kedua yaitu pembangunan jalan tol. Cina juga terlibat dalam pembangunan jalan tol di Indonesia, salah satunya yaitu pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated yang melibatkan perusahaan konstruksi Cina. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, yang ketiga yaitu pembangunan pelabuhan. Cina juga berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan di Indonesia, salah satunya yaitu pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Pelabuhan ini merupakan proyek yang strategis yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perdagangan di wilayah Sumatera. Nah, yang keempat yaitu pembangunan pembangkit listrik. Cina juga terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik di Indonesia. Contohnya yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Batang di Jawa Tengah. PLTU Batang ini adalah salah satu pembangkit listrik yang besar di Indonesia. Yang bertujuan untuk selanjutnya yaitu pengembangan kawasan ekonomi khusus. Cina juga berkolaborasi dengan Indonesia dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK
kerjasama antara Indonesia dan Cina dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus di Morotai, Maluku Utara. Kerjasama ini melibatkan investasi dari Cina dalam pengembangan infrastruktur dan industri di kawasan ekonomi khusus di Morotai. Selanjutnya ada bidang kesehatan. Yang satu, kerjasama dalam transformasi kesehatan. Indonesia dan China telah bekerjasama dalam transformasi sektor kesehatan melalui kerjasama ini telah terwujud 23 kerjasama di bidang farmasi dan alat kesehatan, 3 perjanjian kerjasama pelayanan rumah sakit, dan 1 kerjasama bioteknologi. Yang kedua, kerjasama dengan sektor kesehatan swasta. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan 9 nota kesepahaman atau memorandum kerjasama dengan sektor kesehatan swasta Cina. Hal ini dilakukan dalam kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Cina. Yang keempat, kerjasama dalam ketahanan kesehatan. Indonesia mendorong adanya peningkatan kerjasama antara ASEAN dan Cina dalam bidang kesehatan, terutama terkait vaksin COVID-19. Kementerian ASEAN dan Cina dalam membangun ketahanan kesehatan kawasan juga sangat penting guna mengantisipasi pandemi di masa mendatang. Yang kelima, kerjasama dalam ketahanan kesehatan. Indonesia dan Cina telah menjalin kerjasama dalam ketahanan kesehatan. Salah satunya contohnya adalah kerjasama dalam penyediaan alat seperti terapeutik dan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia juga diproduksi oleh pemerintah Cina. Kemudian ada kerjasama dalam bidang pendidikan. Kerjasama dalam bidang pendidikan yang pertama, kerjasama dalam pengembangan pendidikan. Cina memberikan dana pendidikan senilai 500.000 yuan kepada Universitas Indonesia sebagai bagian dari peningkatan kerjasama di bidang pendidikan. Kedua, ada program yang namanya China Education Exhibition atau CEE 2023. Indonesia dan Cina menjalin kerjasama dalam di bidang pendidikan melalui CEE 2023. Acara ini diikuti oleh 21 perguruan tinggi Cina dan bertujuan untuk memperkuat hubungan kedua negara di dunia pendidikan. Kemudian kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan tinggi. Indonesia dan Cina telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama bidang pendidikan tinggi serta program beasiswa bantuan GGMZTIG American Pond nah pokoknya itu. Selanjutnya di bidang kerjasama dalam bidang maritim, yang pertama ada kerjasama dalam pembangunan infrastruktur maritim. Cina melalui inisiatif Belt and Road bekerjasama dengan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur maritim. Salah satu contohnya itu ada pembangunan pelabuhan di Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan pelabuhan Sorong di Papua. Selanjutnya ada kerjasama dalam penanggulangan illegal fishing. Cina dan Indonesia telah melakukan kerjasama dalam penanggulangan illegal fishing ini di perairan Indonesia. Mereka sudah melakukan saling tukar informasi dan kerjasama dalam penegakan hukum hal ini. Terus yang ketiga ada kerjasama dalam bidang pendidikan dan penelitian maritim. Nah contohnya itu kayak pertukaran mahasiswa dan dosen, terus juga penelitian bersama Cina dan Indonesia dalam bidang kelautan dan bidang perikanan.
destinasi wisata bahari dan peningkatan jumlah wisatawan dari Cina ke Indonesia. Selanjutnya bidang politik yang ke-1 kerjasama diplomatik. Indonesia dan Cina memiliki hubungan diplomatik yang kuat. Kedua negara secara aktif menjalin komunikasi dan kerjasama dalam berbagai isu politik baik di tingkat regional maupun global. Contohnya Indonesia dan Cina seringkali saling kunjung dan melanjutkan pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin negara untuk membahas isu-isu politik memperkuat hubungan internasional. Dan kedua, kerjasama regional. Indonesia dan Cina bekerja sama dalam forum regional seperti ASEAN dan APEC, Indonesia Pasifik Economic Cooperation. Kedua negara saling mendukung dalam mencapai tujuan-tujuan politik dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Contohnya Indonesia dan Cina bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya telah menandatangani perjanjian perdagangan yang mencerminkan kerjasama politik dalam meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon Apakah ada maaf, pertanyaan? mohon maaf. Nggak ada. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.